Assalamualaikum. Hai semuanya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modal usaha. Namun sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu modal? Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi, modal usaha adalah dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis modal. Modal atau capital dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, modal berdasarkan sumber-sumber modal. Yang kedua, modal berdasarkan wujud. Dan yang ketiga, modal berdasarkan fungsi. Modal berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu modal internal dan modal eksternal. Berikut penjelasannya. Modal internal merupakan modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri. Pasti kalian tahu ya, contohnya seperti uang atau aset yang dimiliki oleh pemilik usaha. Yang kedua, yaitu modal eksternal, adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham atau investor yang dapat ambil bagian dalam kegiatan usaha. Jenis modal berikutnya yaitu modal berdasarkan fungsinya. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Di mana modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan aktivitas serta memberikan laba kepada pemilik usaha. Sedangkan modal sosial yang merupakan kelompok jenis yang kedua adalah modal yang dimiliki masyarakat, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan produksi. Oke, sekarang kelompok yang ketiga ya, yaitu jenis modal berdasarkan wujud atau bentuk. Jenis-jenis modal juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu modal konkret atau modal aktif dan modal abstrak atau modal pasif. Baik, kita bahas satu ya. Yang pertama, modal konkret atau modal aktif, yaitu modal yang dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya, bahan baku, tempat, mesin, dan lainnya. Yang kedua, modal abstrak atau modal pasif. Modal ini merupakan kebalikan dari modal yang pertama. Jadi, modal ini adalah modal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Namun begitu, modal ini sangat penting untuk kelangsungan perusahaan, seperti skill, hak cipta, hak pendirian, dan lain sebagainya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-temanku semua, dan salam sejahtera khususnya untuk guru-guru di Indonesia. Abad ke-21 sekarang ini merupakan suatu masa di mana masyarakat kebanyakan menggunakan media digitalisasi, terutama anak didik kita yang termasuk generasi milenial yang sangat peka terhadap perkembangan teknologi dan banyak menghabiskan waktu di depan layar perangkat mobile. Oleh karena itu, guru harus dapat menyampaikan materi yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang menampilkan konten-konten yang menarik. Karena dengan konten yang menarik, anak didik akan lebih senang dan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga salah satu peran guru sebagai katalisator yang mampu mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi anak didik dapat terlaksana dengan baik.
Nah, teman-teman, ternyata penting sekali ya guru menjadi konten kreator.